Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semuanya pada puasa kan ya? Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi sama Ibu ya. Ini kelas 9A. Baik. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketuanya dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Semangat belajarnya walaupun kita sedang berpuasa ya. Puasa jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasannya, harus tetap semangat. Baik, sudah siap semuanya anak-anak untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, silakan disiapkan bukunya, disiapkan alat tulisnya. Kita hari ini belajar tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Oke. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, Ibu akan membagi kelompok kalian 4 kelompok. Nanti kelompoknya diurutkan aja, meja pertama kelompok 1, meja 2 kelompok 2, dan seterusnya ya. Nah, silakan berkumpul bersama dengan kelompok kalian dulu. Sudah? Oke. Nah, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video tentang sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Nanti kalian simak bersama dengan kelompok kalian. Kemudian kalian bersama kelompok kalian itu merumuskan atau menganalisis apa yang kalian tangkap dari video tersebut. Nanti dipresentasikan ke depan, dan di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kesimpulan. Sudah paham sama mekanisme pembelajarannya? Baik, sudah. Baik, kita memasuki ke materi tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebelum memasuki ke penyebaran agama Islam di Indonesia, terlebih dahulu kita belajar tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Bagaimana sih kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang? Nah, sebelum Islam datang itu atau Islam berkembang di Indonesia, masyarakat Indonesia itu sudah mengenal agama dan sudah menganut agama atau kepercayaan seperti agama Hindu, Buddha, dan ada juga kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, agama Hindu dan Buddha itu menyebar melalui jalur perdagangan antara India dan Indonesia, yakni terutama pada pelayaran di Selat Malaka. Dan kemudian juga munculnya agama ini ditandai dengan munculnya kerajaan yang menganut agama Hindu dan Buddha, seperti kerajaan Kutai di Kalimantan, ada kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan ada kerajaan Majapahit di Jawa. Nah, dengan pengaruh kebudayaan Hindu, Indonesia itu dikenal dengan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Jadi masyarakat itu dibagi menjadi beberapa sistem kasta. Nah, seperti sistem kasta itu seperti ada Brahmana itu untuk pemimpin agama, kemudian ada Ksatria itu untuk kalangan bangsawan dan juga prajurit. Ada kasta Waisya itu untuk pedagang, dan Sudra itu untuk petani dan kaum buruh. Kemudian pada masa ini juga
banyak ditemukan peninggalan candi-candi itu seperti yang sampai saat ini berdiri. Itu ada Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Kemudian pada tahun 1267 itu Islam mulai menyebar di Indonesia. Itu ditandai dengan adanya kerajaan Samudra Pasai di Sumatera dan juga ditemukannya batu nisan seseorang yang beragama Islam, yakni bernama Fatimah binti Maimun, yang tertanggal 1082 yang terletak di Pulau Jawa. Namun Islam itu baru menyebar di Indonesia itu secara pesat pada tahun 1400-an. Nah, perkembangan yang pesat itu ditandai dengan didirikannya kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti ada kerajaan Aceh di Sumatera, kerajaan Banjar di Kalimantan, dan juga kerajaan Demak di Jawa. Nah, itu tadi adalah sedikit pengantar mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia, tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Silakan kalian menyimak video dari Ibu dan diperhatikan dengan baik-baik ya. Kemudian kalian bersama dengan kelompok kalian menganalisis atau merumuskan apa yang kalian dapat dalam video tersebut. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan. Sudah paham? Baik, silakan dilihat videonya, diperhatikan dengan seksama. Yo guys, berjumpa kembali di Historik Indonesia. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Kemudian agama Islam menyebar dengan sangat cepat dan meluas di berbagai wilayah Nusantara. Sebelum masuknya agama Islam ke Nusantara, agama Hindu dan Buddha merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Islam dapat berkembang dengan sangat pesat hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia? Dan bagaimanakah proses penyebaran agama Islam? Penyebaran agama Islam pada umumnya disebarkan dengan cara damai, sehingga mendapatkan sambutan baik dari masyarakat kita. Faktor keterbukaan dan keramahan masyarakat kita juga turut andil dalam penerimaan agama Islam sebagai agama baru di tengah masyarakat kita. Selain itu, untuk memeluk agama Islam syaratnya sangat mudah, yaitu hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat aja. Begitu pula dengan tata cara peribadatannya, tak memerlukan persiapan yang rumit. Agama Islam juga tidak mengenal sistem kasta seperti agama Hindu. Dalam Islam, semua orang memiliki derajat yang sama di masyarakat maupun di mata Allah. Perkembangan Islam di Nusantara juga sangat dipengaruhi oleh jalur-jalur penyebarannya, sehingga perkembangannya sangat pesat dan meluas. Adapun jalur-jalur penyebaran Islam di Nusantara diantaranya jalur perdagangan. Menurut penjelajah sekaligus penulis asal Portugis, Tomé Pires, Nusantara merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Pedagang-pedagang Islam dari Gujarat maupun Timur Tengah banyak dijumpai di Selat Malaka maupun bandar-bandar perdagangan lainnya. Bahkan para pedagang Islam tersebut menetap dan mendirikan perkampungan di wilayah pesisir Nusantara, sehingga interaksi pun terjadi dan pengaruh Islam pun menyebar di masyarakat, bahkan hingga para bangsawan. Para pedagang tersebut juga menjalin kontak dengan para adipati atau kepala daerah wilayah pesisir, dan perlahan-lahan masuk ke lingkungan kerajaan. Tak sedikit raja dan kaum bangsawan yang menerima dan memeluk agama Islam. Hal ini turut pula mempengaruhi kehidupan religi rakyat kerajaan yang dengan sukarela mengikuti agama sang raja. Saluran penyebaran Islam selanjutnya yaitu melalui jalur dakwah. Dalam agama Islam, golongan ulama atau pemuka agama berkewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh masyarakat. Peranan kaum ulama dalam penyebaran Islam sangat efektif ketika menyebarkan Islam di daerah pedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh para pedagang yang berdakwah di pesisir. Ulama-ulama yang menyebarkan Islam biasanya disebut dengan wali. Wali yang terkenal yaitu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dengan berbagai keterampilannya guys. Penyebaran Islam yang kedua yaitu jalur perkawinan.
Perkawinan terjadi antara pedagang-pedagang Islam maupun kaum ulama yang menikah dengan masyarakat sekitar yang masih menganut agama Hindu, Buddha maupun agama lokal. Bahkan banyak pula pedagang Islam yang menikah dengan putra-putri para bangsawan. Pernikahan juga terjadi antara sesama bangsawan berbeda keyakinan. Seperti contohnya pernikahan Putri Campa yang beragama Islam dengan Raja Brawijaya V dari Majapahit. Ataupun juga pernikahan antara Prabu Siliwangi yang beragama Hindu dengan Nyai Subang Larang. Keturunan mereka banyak yang memeluk Islam. Islamisasi di lingkungan istana turut mempengaruhi kehidupan rakyat yang juga berbondong-bondong memeluk agama Islam. Penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui jalur pendidikan. Para ulama turut menyebarkan Islam dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah, hingga para santri turut serta berkewajiban menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok daerah. Pesantren-pesantren awal yang telah berdiri diantaranya yaitu Pesantren Ampel Denta di Surabaya, yang didirikan oleh Sunan Ampel. Pesantren Sunan Giri yang didirikan oleh Raden Paku atau biasa dikenal dengan Sunan Giri. Islam juga disebarkan melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran menyucikan jiwa dengan cara menjauhi kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi dan lebih mengedepankan spiritual agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangan penyebaran Islam, ilmu tasawuf biasanya dikuasai oleh orang-orang berilmu tinggi yang memiliki kekuatan spiritual seperti pengobatan maupun hal-hal yang dihubungkan dengan mistik. Ajaran tasawuf dapat dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Pulau Jawa yang masih kental dengan orientasi mistik yang telah menyatu dengan pola pikir masyarakat. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal diantaranya yaitu Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Jalur penyebaran Islam di Indonesia lainnya adalah jalur kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang, gamelan, dan gending atau lagu. Tokoh yang menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Dalam pagelaran wayang yang digelar Sunan Kalijaga, kisah-kisah yang ditampilkan biasanya diambil dari kisah Ramayana atau Mahabharata. Pewayangan ini kemudian dimodifikasi dengan diisi unsur-unsur Islam, sehingga membuat masyarakat tertarik dan ingin tahu lebih dalam mengenai agama Islam. Ya, terima kasih. Sekarang kalian tulis bersama dengan kelompok kalian apa yang kalian dapat melalui tayangan video yang ibu tayangkan tadi, ya. Jangan ditulis, kemudian nanti dipresentasikan. Ibu kasih waktu 15 menit, cukup ya? Ya, oke. Silakan dikerjakan dengan baik bersama-sama, jangan saling menggantungkan, oke? Baik, sudah 15 menit. Silakan untuk kelompok per kelompok dipresentasikan ke depan kelas ya. Diurut mulai kelompok 1 dulu. Baik, semua kelompok sudah maju semuanya? Ada yang belum? Oke, baik. Baik, jadi kesimpulannya apa? Ya, ada beberapa jalur masuknya agama Islam di Indonesia. Tadi masuknya Islam di Indonesia itu melalui apa aja? Ya, ada jalur perdagangan, kemudian perkawinan, terus pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Yang pertama yakni melalui jalur perdagangan. Pada tahap permulaan saluran islamisasi adalah melalui jalur perdagangan, di mana kesibukan lalu lintas perdagangan ini dimulai pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi, yang mana para pedagang-pedagang muslim seperti dari Arab, kemudian Persia, kemudian dari India itu turut ambil bagian di dalam perdagangan dari negeri-negeri seperti di barat, kemudian negeri Tenggara dan negeri Timur. Nah, saluran penyebaran Islam ini melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena
para raja dan bangsawan itu juga turut terlibat di dalam proses penyebaran atau proses kegiatan perdagangan ini. Bahkan mereka juga sebagai pemilik kapal dan saham. Nah, kemudian kaum pedagang ini memegang peranan yang sangat penting di dalam proses penyebaran agama Islam dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena letak Indonesia yang sangat strategis, kemudian muncullah tempat perdagangan yang dapat membantu dalam mempercepat proses penyebaran. Kemudian dari jalur perkawinan. Nah, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, itu tentunya para saudagar-saudagar Islam dari luar itu memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pribumi Indonesia. Hal itu yang menjadikan masyarakat penduduk pribumi itu, terutama untuk putra-putri bangsawan itu, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Namun sebelum menikah tentunya para saudagar itu memberikan syarat, yakni putri-putri bangsawan yang ingin menikah dengannya itu harus masuk Islam terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah misal syarat itu terpenuhi dan kemudian saudagar itu menikah dengan putri bangsawan, kemudian setelah itu mempunyai keturunan. Nah, karena dari keturunan itu kan kemudian semakin banyak sehingga membentuk sebuah kampung-kampung atau daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan muslim yang baru. Dan yang ketiga yakni jalur pendidikan. Nah, kalau dari jalur pendidikan itu biasanya itu didirikan sebuah pondok-pondok pesantren untuk menyebarkan agama Islam di masyarakat. Itu seperti yang dilakukan oleh Wali Songo, seperti Sunan Ampel itu mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Ampel Denta. Kemudian ada juga Raden Patah yang mendirikan pondok pesantren yang namanya Gelagah Wali Demak. Kemudian ada juga Sunan Bonang dan Sunan Giri yang juga mendirikan pondok pesantren. Nah, tujuan dari pendirian pondok-pondok pesantren itu tentunya yakni untuk menyebarkan agama Islam. Selain itu juga untuk mencetak calon ulama, guru, kiai yang mendapatkan pendidikan agama. Nah, setelah keluar dari pesantren, mereka itu diharapkan dapat pulang ke kampung mereka masing-masing dan berdakwah ke tempat mereka masing-masing untuk mengajarkan agama Islam. Kemudian melalui jalur seni budaya, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, di mana beliau itu melakukan penyebaran agama Islamnya dengan menggunakan pertunjukan wayang. Nah, yaitu tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadat. Dan sebagian besar cerita wayang itu masih dipetik dari cerita-cerita Mahabharata dan Ramayana. Namun di dalam isi ceritanya itu disisipkan ajaran-ajaran atau nama-nama pahlawan-pahlawan Islam, kemudian juga pendidikan dan intinya ada unsur-unsur Islamnya. Kemudian melalui jalur politik. Nah, di beberapa daerah di Indonesia itu kebanyakan masyarakat atau rakyat itu masuk Islam setelah penguasa atau rajanya itu masuk Islam terlebih dahulu. Nah, pengaruh politik ini dapat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu juga ada kerajaan Islam itu yang menaklukkan kerajaan non-muslim yang sedang mengalami konflik. Nah, karena kemenangan kerajaan Islam itu, maka dapat menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan itu untuk memeluk agama Islam. Kemudian teori masuknya Islam ke Indonesia tadi ada berapa? Ada 4. Ada teori Mekah, kemudian teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari Ibu
Apakah ada yang masih belum paham dan ditanyakan? Tidak ada? Baik. Karena waktunya sudah habis dan materi kita juga sudah selesai, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Dikerjakan tugasnya di buku paketnya. Itu ada kerjakan halaman 17. Kemudian nanti minggu depan kita bahas bersama. Dan jangan lupa juga belajar untuk materi kita selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat puasanya. Sampai jumpa minggu depan ya. Baik. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.